Nafisa, Nafisa, teriak Erika malam itu. Aku berlarian dari lantai atas karena baru saja menyelesaikan pekerjaan di ruang kerja. Ya, sekarang aku bekerja dengan Erika, tapi karena Aisyah masih belum bisa aku tinggal, akhirnya aku memilih bekerja di rumah. Beruntungnya, Erika menyediakan ruang kerja untukku. "Kenapakah?" tanyaku panik saat melihat Aisyah tengah duduk di pangkuan Erika dengan wajah pucat. "Badannya panas tinggi, cepat bawa ke rumah sakit sebelum kejang," atau ucapnya tertahan. Dalam keadaan panik, aku segera meminta supir yang ada di rumah Erika untuk mengantarku. "Biar aku saja yang antar," ucap Vino, sepupu Erika. Aku hanya menatapnya sesaat kemudian segera membawa Aisyah ke dalam mobil yang sudah disiapkan Vino. Dalam mobil aku terus mengucap zikir, tak henti air mata menetes membasahi wajahku. Aku akan sangat merasa bersalah jika sesuatu hal yang buruk terjadi pada putriku. "Kamu tenang ya, Naf, sabar," ucap Vino berusaha menenangkan aku. Aku mengangguk mantap, sampai akhirnya sebuah mobil menghalangi perjalanan kami. Dengan sigap aku segera keluar dan menggedor mobil tersebut. Entah pengemudi tersebut mabuk atau kenapa, aku tak peduli. Aku hanya peduli pada putriku. Beruntung, hanya sekejap pengemudi aneh itu akhirnya mau menyingkirkan mobilnya sehingga Vino bisa terus melajukan mobilnya menuju rumah sakit. Dokter," teriak Vino. Beberapa perawat berhamburan mendekat ke arah kami berdua, hingga tiba-tiba seorang pria datang dan membuatku terkejut. Mas Hamdan datang dan tiba-tiba menuduh Vino adalah selingkuhanku. Ah, dasar otak mesum, hanya itu saja yang ia pikirkan, miris. Aku tak memperdulikan ocehan Mas Hamdan, hanya fokus pada tubuh Aisyah yang tengah ditangani beberapa perawat dan seorang dokter. Hatiku hancur kala melihat selang infus menembus kulitnya, bahkan selang oksigen menempel di lubang hidungnya. Ya Allah, putriku. Setelah selesai menangani putriku, Mas Hamdan menarik lenganku dengan kasar. Ia kembali meluapkan emosinya, entah apa yang menguasai hatinya hingga ia bahkan tak menatap wajah putrinya yang tengah mempertaruhkan nyawa. Antara hidup dan mati, entah apa yang membuat Mas Hamdan justru semakin membabi buta dan terus menuduh Vino sebagai selingkuhanku. Akhirnya, entah apa yang membuat Vino akhirnya mencengkram kerah Mas Hamdan. Ia menyeret tubuh lelaki yang masih berstatus suamiku. Ia bahkan tak peduli banyaknya pasang mata yang menatap heran ke arah Vino. Tak ingin terjadi sesuatu yang buruk, aku menitipkan Aisyah pada suster jaga. Setidaknya saat ini kondisi Aisyah sudah lebih baik. Aku mengikuti kemana Vino membawa Mas Hamdan pergi. Tanpa menunggu aba-aba, aku segera menamparkan wajah pria yang sudah 10 tahun aku pertahankan. Aku luapkan segala emosi yang sudah tak mampu lagi aku tahan. Tuduhan demi tuduhan yang Mas Hamdan tujukan benar-benar membuatku muak. Sudahlah, percuma kamu jelaskan semuanya. Lebih baik kamu temenin Aisyah. Dia jauh lebih membutuhkan kamu, ucap Vino berusaha membuatku jauh lebih tenang. Aku segera kembali menemui Aisyah, menemui gadis kecil yang saat ini kondisinya jauh lebih baik. Bu, kita pindahkan Ananda Aisyah ke ruang rawat inap ya, ucap seorang perawat. Aku tersenyum dan menyetujuinya. Saat tengah berjalan menuju ruang rawat inap, aku berpapasan dengan Vino. Suster, suruh seorang perawat ke parkiran, ada yang butuh pertolongan, ucap Vino pada seorang perawat. Aku yakin sesuatu terjadi pada Mas Hamdan. Hanya saja aku enggan bertanya karena perasaan muak yang masih menyergap hatiku. Benar saja, saat hendak sampai di ruang rawat inap Aisyah, aku melihat seorang perawat membawa tubuh Mas Hamdan dengan kursi roda, tubuhnya bersimbah darah. Entah mengapa tak ada rasa iba dalam hatiku melihat seseorang yang mendampingiku selama ini bersimbah darah, hanya kebencian yang terus menguasai hatiku. Aku tetap berjalan bersama dengan putriku Aisyah menuju ke ruang rawat inap. Apa kamu keberatan? Tanya Vino padaku. Aku meliriknya berusaha mencari jawaban yang tepat agar ia tak salah paham. Keberatan untuk apa? Justru aku berterima kasih karena kamu sudah memberikan sedikit pelajaran pada pria yang tidak tahu diri itu, tegasku. Vino tersenyum, lagi pula tidak ada yang bisa dipertahankan dari pria seperti itu, harusnya kamu sudah pergi sejak dulu, sindirnya. Aku hanya menghela nafas panjang, memang benar apa yang ia katakan, seharusnya aku telah pergi sejak dulu. Namun Aisyahlah alasanku bertahan selama ini, aku pikir ia akan berubah. Namun semua salah, ia tak pernah memikirkan aku bahkan Aisyah, ia hanya memikirkan dirinya sendiri. Sudahlah lupakan semuanya sekarang, fokus sama Aisyah dulu, usul Vino.
Malam ini aku menunggu Aisyah seorang diri karena Vino sudah pulang terlebih dahulu, lagi pula tak enak juga harus menahannya di sini. Ma, Aisyah ingin minum, rengek putriku. Aku mengelus lembut keningnya, tunggu sebentar mama ambilkan ya, ucapku. Aisyah mengangguk tapi, ternyata aku kehabisan air minum. Sayang, mama ambil minum sebentar di depan ya, Aisyah tunggu sebentar saja, lirihku. Aisyah kembali mengangguk. Lalu aku segera bergegas menuju kantin yang hanya berjarak beberapa meter dari tempat Aisyah dirawat. Saat melewati lorong rumah sakit, tiba-tiba mataku tertuju pada Erika dan Gea yang berjalan bersama. Mata kami saling bertemu. Apa sebenarnya hubungan Erika dan Gea? Mengapa mereka sering terlihat bersama? Hai Naf, sapa Erika. Aku tersenyum kemudian melirik wanita di samping Erika. Iya kenalin ini, temen aku dari kecil namanya Gea, ucap Erika. Aku mengulurkan tangan tapi, Gea tak menyambutnya. Ah, sombong sekali pelakor ini. Gimana Aisyah? Tanya Erika lagi. Sudah mulai membaik? Jawabku datar. Aku temenin Gea dulu ya nemuin suaminya, nanti baru ke ruangan Aisyah. Jelas Erika. Suami, apa yang dimaksud itu Mas Hamdan? Atau memang Gea sudah memiliki suami lain? Seharusnya aku tak peduli dengan mereka. Setelah selesai membeli sebotol air mineral, aku segera kembali ke kamar di mana anakku dirawat. Hatiku masih terus diliputi pertanyaan, apakah Gea memang memiliki suami lain atau memang Mas Hamdan yang ia kenalkan sebagai suami? Jika Mas Hamdan yang ia maksud, bukankah Erika tahu kalau Mas Hamdan adalah suamiku? Assalamualaikum, salam seseorang dari balik pintu. Waalaikumsalam, jawabku seraya membuka pintu. Erika berdiri bersama Gea di depan pintu ruang rawat inap putriku. Masuk ajakku sembari menatap wajah Gea. Sepertinya Erika menyadari tatapanku yang tidak biasa terhadap Gea. Apa kalian sudah saling kenal? Tanya Erika sembari menatap kami secara bergantian. Tidak, tegasku. Oh, sayangnya Tante, Aisyah. Erika langsung menghambur, memeluk Aisyah yang terbaring lemah di atas ranjang. Sementara aku masih terus menatap Gea yang hanya bisa tertunduk tak berdaya. Sepertinya aku akan segera tahu kelemahan pelakor ini. Bagaimana kondisi suami kamu? Tanyaku basa-basi sembari memotong satu buah apel. Oh iya, Gea ini adik iparku sebenarnya Naf. Cuma gak ada yang tahu karena 10 tahun lalu, adikku mengalami kecelakaan dan koma sampai hari ini, jelas Erika. Aku bersyukur, Gea tetap setia pada adikku sampai hari ini. Praak, sengaja aku memotong apel dengan sedikit lebih keras. Setia, ucapku sinis. Gea menatapku lalu, menggelengkan kepalanya beberapa kali, sorot matanya mengatakan agar aku tidak mengatakan apapun pada kakak iparnya. Ah, bahagia sekali melihat raut wajah penuh ketakutan itu. Oh, adik ipar, sindirku. Aku memang belum lama berteman dengan Erika. Sejauh ini pun aku benar-benar tidak tahu jika Erika punya adik laki-laki. Aku dengar dari Vino, Hamdan menuduh kalian berselingkuh, tanya Erika yang seketika membuat Gea semakin panik. Ya, begitulah Kak. Ibarat kata orang itu membuat baju pasti yang diukur ya badan dia sendiri. Sama seperti Mas Hamdan, dia juga menganggap semua orang seperti dirinya, suka mendua dan mencurangi pasangannya, ucapku sembari melirik ke arah Gea. Parah suami kamu mah, ucap Erika menimpali. Sekarang dia juga dirawat di rumah sakit ini, jelasku. Mas Hamdan kenapa? Sentak Gea tiba-tiba, ups. Sepertinya ia baru saja menunjukkan siapa jati dirinya. Erika menoleh ke arah Gea. Aku hanya penasaran Kak, kilahnya, kamu bisa cek lewat resepsionis, pria yang tadi pagi berantem di parkiran, ungkapku. Erika nampak kebingungan dengan sikapku yang seolah tahu banyak tentang Gea. Hamdan berantem, cetus Erika. Aku mengangguk, ya, dihajar sama Vino karena gak tahu diri nuduh aku sama Vino selingkuh, jelasku. Aku permisi cari minum dulu ya, pamit Gea. Erika nampak curiga, meski hanya sorotan mata yang terlihat dari wajahnya. Aku sudah bisa menangkap raut curiga di kedua bola mata indahnya. Aku yakin kamu tahu sesuatu, tegas Erika. Aku tersenyum, lalu mengambil sebotol air mineral yang baru saja aku beli. Kalau kamu penasaran, kamu bisa keluar dan pastikan ia tidak benar-benar menanyakan pada resepsionis, jelasku. Erika bergegas bangkit dan pergi mengikuti Gea. Aku hanya bisa tersenyum miris. Ternyata, bukan hanya Mas Hamdan yang menjadi seorang pengkhianat tapi juga Gea. Aku yakin, selama ini, Mas Hamdan pun tak tahu tentang hal ini.
Mereka benar-benar penjahat, bisa-bisanya berzina sampai 10 tahun lamanya. Aku yakin, jika Erika tahu, ia akan benar-benar murka dengan adik ipar yang ia anggap setia itu. Namun, biarlah toh itu bukan lagi menjadi urusanku. Tak lama berselang, tiba-tiba Erika masuk ke dalam ruang rawat inap putriku. Tatapannya begitu kosong, seolah ia baru saja melihat sesuatu yang mengejutkan hatinya. "Kenapa?" tanyaku pura-pura tak mengerti. Erika duduk di sebelahku, mengatur nafas yang tadi sempat memburu. "Kamu benar, Gea ada hubungan sama Hamdan," ungkapnya. Aku menggeser tubuhku untuk membenarkan posisi duduk. "Bagaimana kamu bisa berpendapat demikian?" tanyaku lagi. Gea benar-benar menanyakan tentang Hamdan di meja resepsionis. Ia bahkan bergegas menuju ruangan tempat Hamdan dirawat, ungkapnya. Aku mengambil ponsel di dalam tas milikku, menunjukkan sebuah foto yang memperlihatkan jelas kemesraan Gea dan Mas Hamdan. "Astagfirullah," ucap Erika, "aku tidak langsung memberitahumu, karena aku tidak mau kamu salah paham dan menganggap aku membela diri. Aku tahu, kamu percaya sama adik ipar kamu, jadi aku memilih diam dan membiarkan kamu tahu dengan sendirinya." Erika menyerahkan kembali ponsel milikku. Ia nampak begitu marah dengan kenyataan yang ada. Aku pikir, Gea benar-benar wanita setia. Namun, Erika menahan ucapannya, terlihat jelas ia menahan serak di setiap perkataannya. Aku yakin, ia sangat kecewa. "Sudahlah, lebih baik sekarang kamu biarkan dia pergi dari hidup adikmu," tegasku. "Tidak, aku akan memberikan pelajaran pada wanita licik itu," seru Erika. Aku hanya tersenyum sinis, tak perlu mengotori tanganku untuk bisa melihat orang yang selama ini sudah mempermainkan hidupku hancur.